Menjadi perguruan tinggi yang mencetak pendidikan profesional dan berakhlakul karimah yang mampu bersaing dalam dunia global pada 3-5 tahun ke depan. Tansa Masyiro menyelenggarakan pengajaran berbasis riset terapan terkini dalam bidang pendidikan bahasa Inggris, matematika, dan biologi dengan dibingkai nilai-nilai akhlakul karimah. Kedua, mengadakan penelitian mengenai isu pendidikan bahasa Inggris, matematika, dan biologi untuk meningkatkan kualitas pendidikan formal dan informal. Ketiga, mengadakan pengabdian kepada masyarakat di bidang ilmu pengajaran sebagai kerja nyata guru terhadap kondisi pendidikan terkini. Keempat, menjalin kemitraan antara institusi pendidikan tinggi, lembaga pemerintah maupun swasta melalui penyelenggaraan penelitian dan pengabdian di bidang pendidikan bahasa Inggris, matematika, dan biologi. Visi pendidikan matematika menjadi program studi yang unggul dalam mencetak lulusan yang berakhlakul karimah, profesional, dan inovatif di bidang pendidikan matematika pada 5 tahun ke depan serta dapat bersaing baik di tingkat nasional maupun internasional berdasarkan tridharma perguruan tinggi dan nilai-nilai Islam. Misi pendidikan matematika 1. Menyelenggarakan pendidikan dan pengajaran yang modern, berdaya guna, dan aplikatif dengan kompetensi bidang keilmuan pendidikan matematika dibingkai nilai-nilai luhur kemanusiaan yang berakhlakul karimah. Yang kedua, melaksanakan kegiatan penelitian dan pengabdian kepada masyarakat dalam mengimplementasikan hasil kajian-kajian ilmiah bidang pendidikan matematika berorientasi pada profesionalisme sebagai tenaga pendidikan. Ketiga, mengembangkan model pembelajaran matematika ceria, kreatif, inovatif, dan berbasis information communication technology dalam perkuliahan bagi para pengajar dan peserta didik. Nah, di sini saya akan membahas tentang bangun datar yang pertama, yaitu tentang luas dan keliling. Persegi panjang, persegi, layang-layang, segitiga, trapesium, lingkaran, belah ketupat, dan jajar genjang. Persegi panjang. Apa sih itu persegi panjang? Persegi panjang yang dalam bahasa Inggrisnya English rectangle adalah bangun datar 2 dimensi yang dibentuk oleh 2 pasang rusuk yang masing-masing sama panjang dan sejajar dengan pasangannya dan memiliki 4 buah sudut yang kesemuanya adalah sudut siku-siku. Di sini ada rumus persegi panjang, yaitu luas. Untuk rumus luas persegi panjang yaitu panjang dikalikan lebar. Untuk rumus luas untuk rumus keliling persegi panjang yaitu panjang dikalikan 2 ditambah lebar dikalikan 2. Ini ada menentukan luas persegi panjang. Di sini adalah panjangnya 10 cm, lebarnya adalah 5 cm. Jadi, untuk rumus luas persegi panjang itu panjang dikalikan lebar, yaitu 10 dikalikan 5 sama dengan 50. Jadi, luas persegi panjang adalah 50 cm. Nah, untuk menghitung keliling, di sini ada rumusnya ada 2 dikalikan panjang ditambah lebar. 2 dikalikan 10 tambah 5 sama dengan 2 kali 15 sama dengan 30 cm. Jadi keliling persegi panjang yaitu 30 cm. Di sini saya akan membahas selanjutnya yaitu tentang persegi. Apa sih persegi? Persegi adalah bangun datar 2 dimensi yang dibentuk oleh 4 buah rusuk yang sama panjang dan memiliki 4 buah sudut yang semuanya adalah sudut siku-siku. Rumus persegi yaitu menentukan luas dan keliling. Untuk menentukan luas, rumusnya adalah sisi pangkat 2. Untuk menentukan keliling yaitu 4 dikalikan sisi atau sisi dikalikan 4.
contohnya ya, contoh untuk persegi menentukan luas dan keliling. Untuk menentukan nomor 1, hitunglah luas dan keliling persegi pada gambar berikut. Nah, di sini adalah untuk menentukan luas, yaitu dengan rumus sisi kalikan sisi atau sisi pangkat 2. Di sini sisinya berapa? 8. 8 dikalikan 8 sama dengan 64 cm per kubik. Kedua, menentukan keliling dengan rumus sisi tambah sisi tambah sisi tambah sisi, atau dengan rumus juga bisa 4 dikalikan sisi, yaitu sisinya adalah 8, jadi menentukan keliling persegi adalah 4 dikalikan 8 sama dengan 32. Selanjutnya itu menentukan layang-layang. Apa sifat layang-layang? Layang-layang adalah bangun dasar 2 dimensi yang dibentuk oleh 2 pasang rusuk yang masing-masing pasangannya sama panjang dan saling membentuk sudut. Layang-layang dengan keempat rusuk yang sama panjang disebut belah ketupat. Rumus layang-layang yaitu menentukan luas 1/2 dikalikan diagonal atau D1 dikalikan diagonal atau D2. Untuk menentukan keliling layang-layang itu dengan rumus K sama dengan 2 dikalikan A tambah B. Selanjutnya yaitu contoh dari menentukan luas dan keliling layang-layang. Di sini ada soal, hitunglah luas dan keliling bangun layang-layang di bawah ini, ya. Diketahui D1 ini sama dengan 24 cm, D2-nya sama dengan 40 cm, A-nya sama dengan 13, B-nya sama dengan 37 cm. Yang ditanyakan adalah luas dan keliling. Nah, sekarang kita bahas tentang keliling bangun layang-layang dulu. Dengan rumus K sama dengan 2 dikalikan A tambah B. 2 dikalikan 13 ditambah 37. 2 dikalikan 50. Dapat dari mana 50? Yaitu dapat dari A tambah B. 13 ditambah 37. Jadi hasilnya adalah untuk keliling bangun layang-layang adalah 2 dikalikan 50 sama dengan 100 cm. Itulah adalah keliling bangun layang-layang. Selanjutnya itu menentukan luas bangun layang-layang. Untuk menentukan luas bangun layang-layang adalah L sama dengan 1/2 dikalikan D1 dikalikan D2. Arti D itu adalah singkatan dari diagonal, ya. 1/2 dikalikan 24 dikalikan 40. Hasilnya adalah 12 dikalikan 40. Kenapa itu 12? Karena 24 itu bisa dibagi 2 sama dengan yaitu 12. Jadi 12 dikalikan 40 sama dengan 480 cm per kubik. Jadi luas bangun layang-layang yaitu adalah 480 cm per kubik. Kita bahas tentang segitiga. Apa sih segitiga? Segitiga adalah nama suatu bentuk yang dibuat dari 3 sisi yang berupa garis lurus dan 3 sudut. Rumus segitiga untuk menentukan luas segitiga yaitu 1/2 dikalikan alas dikalikan tinggi. Untuk menentukan keliling segitiga yaitu sisi ditambah sisi ditambah sisi. Contoh di sini adalah yang nomor 1, diketahui sebuah segitiga dengan panjang alas dan tinggi seperti gambar berikut. Hitunglah luas dan keliling segitiga tersebut. Sebelum menghitung luas, kita cari dulu nilai tingginya. Ya. Tinggi pangkat 2 sama dengan 5 pangkat 2 dikurangi 3 pangkat 2. Tinggi akar dari 25 dikurangi 9. Tinggi sama dengan akar dari 16. Tinggi sama dengan 4 cm. Setelah menentukan nilai tinggi, masukkan ke dalam rumus segitiga, ya. Luas, untuk menentukan luas yaitu 1/2 dikalikan alas dikalikan tinggi. Luas sama dengan 1/2 dikalikan 3 dikalikan 4. Luas sama dengan 1/2 dikalikan 12 sama dengan 6 cm. Untuk mencari keliling, yaitu keliling sama dengan sisi tambah sisi tambah sisi. Keliling sama dengan
6 ditambah 5 tambah 5. Jadi kelilingnya adalah 16 cm. Trapesium. Trapesium adalah bangun datar dua dimensi yang dibentuk oleh 4 buah rusuk yang 2 diantaranya saling sejajar namun tidak sama panjang. Rumus trapesium untuk menentukan luas 1/2 dikalikan jumlah sisi sejajar dikalikan tinggi. Untuk menentukan keliling trapesium yaitu sama dengan K sama dengan AB ditambah BD ditambah DC tambah CA. Ini untuk trapesium, hitunglah luas dan keliling trapesium di samping. Perhatikan gambar di atas A, B, C, D, E. Ya. Membentuk bangun persegi panjang dengan panjang AB sama dengan CE sama dengan 12 cm. Maka CD sama dengan CE ditambah DE sama dengan 12 ditambah 3 sama dengan 15. Jadi keliling trapesium dengan rumus AB ditambah BD ditambah DC tambah CA. Keliling AB-nya adalah 12 ditambah BD-nya 5, DC-nya adalah 15 dan CA-nya adalah 10. Keliling, jadi keliling trapesium yaitu 12 ditambah 5 tambah 15 tambah 10 sama dengan 42. Itulah adalah keliling trapesium. Untuk menghitung luas trapesium yaitu L sama dengan 1/2 dikalikan jumlah rusuk sejajar dikalikan tinggi. Luas sama dengan 1/2 dikalikan AB ditambah CD dikalikan BE. L sama dengan 1/2 dikalikan 12 tambah 15 dikalikan 10. L sama dengan 1/2 dikalikan 17 dikalikan 10 sama dengan 1/2 dikalikan 170. Luasnya adalah 85 cm. Kenapa 80 cm? Dapat dari 1 dikalikan 170 dibagi 2. Lingkaran, rumus lingkaran. Untuk menentukan rumus lingkaran luas yaitu L sama dengan pi dikalikan jari pangkat 2. Ya, di sini sudah tertera rumusnya. Untuk menentukan keliling K sama dengan 2V dikalikan R. Contoh untuk lingkaran. Menentukan luas lingkaran dan keliling lingkaran pada gambar berikut. Untuk menentukan luas lingkaran sama dengan V dikalikan R dikalikan R. 22/7 V-nya dikalikan 7 dikalikan 7 yaitu jari-jarinya sama dengan 154 cm per kubik. Jadi luas lingkarannya itu 154 cm per kubik. Yang kedua menentukan keliling lingkaran dengan rumus 2 dikalikan V dikalikan R. 2 dikalikan 22/7 dikalikan 7. Hasilnya adalah 44 cm. Belah ketupat. Ya, belah ketupat merupakan suatu bangun datar yang memiliki 4 buah sisi yang sama panjang, namun keempat sudut tidak siku-siku, sehingga bangun datar ini memiliki 2 diagonal. Yang kedua diagonalnya tidak sama panjangnya. Ya, rumus luas belah ketupat dan keliling belah ketupat yaitu dengan L 1/2 dikalikan D1 dikalikan D2. Untuk rumus keliling belah ketupat yaitu 4 dikalikan sisi. Contoh dari belah ketupat di sini adalah menentukan luas dan keliling belah ketupat. Pembahasan menentukan luas belah ketupat dengan rumus L sama dengan 1/2 dikalikan diagonal 1 dikalikan diagonal 2. 1/2 dikalikan 6 dikalikan 8 sama dengan 40 cm per kubik. Jadi luas belah ketupat adalah 48 cm per kubik.
Nah, di sini menentukan keduanya yaitu tentang keliling belah ketupat dengan rumus 4 dikalikan sisi. 4 dikalikan sisinya adalah 10 cm, berarti 4 dikalikan 10 cm sama dengan 40 cm. Jadi, keliling belah ketupat adalah 40 cm. Genjang. Pengertian jajar genjang adalah bangun datar dua dimensi yang tersusun oleh dua pasang sisi yang sama panjang dan sejajar serta mempunyai dua pasang sudut yang sama besar, atau pasangan sudut lancip dan pasangan sudut tumpul. Dalam bahasa Inggris, jajar genjang disebut dengan parallelogram. Rumus menentukan keliling dan luas jajar genjang adalah K sama dengan 2 dikalikan A tambah B, itu adalah menentukan keliling jajar genjang. Untuk menentukan luas jajar genjang dengan rumus alas dikalikan tinggi. Contoh dari jajar genjang. Di sini ada contoh soalnya, yaitu diketahui dengan sisi alas 7 cm, sisi miring 5 cm, dan tinggi 4 cm. Yang ditanyakan adalah buatlah ilustrasi gambar jajar genjang beserta hitungan luas dan keliling jajar genjang tersebut. Nah, sebelum kita menjawab soal pertanyaan yang di atas, kita harus mengetahui A itu berapa, B itu berapa, dan T itu berapa. Di sini A sama dengan 7 cm, B sama dengan 5 cm, dan T sama dengan 4 cm. Yang ditanyakan adalah ilustrasi gambar, luas, dan keliling jajar genjang. Penyelesaian. Nah, di sini adalah ilustrasi gambarnya, itu adalah menggambarkan gambar jajar genjang. Kedua, menentukan luas dan kelilingnya. Di sini adalah menentukan luas jajar genjang dengan rumus A dikalikan T. L sama dengan 7 cm dikalikan 4 cm sama dengan 28 cm per kubik. Jadi hasil luas jajar genjang adalah 28 cm. Nah, itulah adalah menentukan luas jajar genjang. Sekarang kita melanjutkan untuk menentukan keliling jajar genjang dengan rumus K sama dengan 2 dikalikan A tambah B sama dengan 2 dikalikan 7 ditambah 5 cm. 2 dikalikan 12, dapat dari mana 12? Dapat dari 7 ditambah 5 sama dengan 12. Jadi 2 dikalikan 12 sama dengan 24 cm. Hasil keliling jajar genjang adalah 24 cm. Nah, di sini saya akan menjelaskan tentang bangun ruang. Ada kubus, balok, bola, kerucut, prisma, limas, dan tabung. Di sini ada 7 bangun ruang, yaitu menentukan luas dengan volumenya. Saya akan menentukan kubus, ya, menentukan luas dan volume kubus. Sebelum menentukan luas dan volume, saya akan menyebutkan sifat-sifat kubus. Kubus memiliki 6 sisi dengan ukuran yang sama. Kubus memiliki 12 rusuk yang sama panjang. Kubus memiliki 6 titik sudut dengan ukuran yang sama. Kubus memiliki 4 diagonal ruang Kubus memiliki 12 bidang diagonal sisi. Jadi, rumus volume kubus V sama dengan S kali S kali S. Rumus luas permukaan kubus L sama dengan 6 dikalikan sisi dikalikan sisi. Nah, di sini ada keterangannya. S sama dengan sisi, L sama dengan luas permukaan, V sama dengan volume. Contoh soal. Di sini ada soal kubus, ya. Sebuah kubus ABCDEFGH memiliki panjang rusuk 16 cm. Yang ditanyakan adalah berapa volume dan luas permukaan kubus A, B, C, D, E, F, G, H. Nah, di sini kita menghitung volume dan luas permukaan kubus. Sebelum menentukan volume dan luas permukaan kubus, kita harus mengetahui sisinya itu berapa. Di sini sisi kubus adalah 16 cm. Yang ditanyakan adalah volume dengan luas permukaan. Kita jawab, ya, semuanya.
volume kubus dengan rumus S dikalikan S kalikan S. Karena di sininya S-nya adalah 16, maka 16 dikalikan 16 kalikan 16, yang hasilnya adalah 4096 cm. Selanjutnya itu menentukan luas permukaan kubus. Dengan rumus 6 dikalikan S dikalikan S. Ya, 6 karena di sini sisinya adalah 16, ya, maka 6 dikalikan 16 dikalikan 16. Hasilnya adalah 1536 cm. Jadi kubus ABCDEFGH memiliki volume 4096 cm dan luas permukaannya adalah 1536 cm. Selanjutnya adalah balok. Balok adalah bangunan yang memiliki sisi segi 4 dengan ukuran sisi yang berhadapan sama besar dan sebangun. Pada umumnya, sisi-sisi penyusun balok berbentuk persegi panjang. Sifat balok: dua sisi yang berhadapan sama besar, panjang rusuk sisi yang berhadapan sama panjang, panjang diagonal sisi yang berhadapan sama panjang, panjang diagonal ruang sama panjang, bidang diagonal ruang sama panjang. Cara menghitung volume dan luas permukaan balok adalah rumus volume balok V sama dengan P kali L kali T. Rumus luas permukaan balok L sama dengan 2 dikali P kali L ditambah 2 P dikalikan T ditambah 2 dikalikan L kali T, atau L sama dengan 2 dikalikan PL ditambah PT ditambah LT. Dengan keterangan P itu adalah panjang, L itu adalah lebar, T itu adalah tinggi. Ini ada contoh soal balok. Sebuah balok ABCDEFGH memiliki panjang 16 cm, lebar 6 cm, dan tinggi 10 cm. Berapakah volume dan luas permukaan balok ABCDEFGH? Nah, kita menghitung volume dan luas permukaan balok. Sebelum menghitung volume dan luas permukaan balok, seperti biasa, kita harus mengetahui panjang, lebar, dan tingginya. Di sini adalah panjangnya adalah 16 cm, lebarnya adalah 6 cm, dan tingginya adalah 10 cm. Yang ditanyakannya adalah volume dengan luas permukaan balok. Kita jawab bersama-sama. Volume balok, ya, dengan rumus V sama dengan P kali L dikalikan T. Panjangnya adalah 16, lebarnya adalah 6, tingginya adalah 10. Jadi, V sama dengan 16 kalikan 6 dikalikan 10 sama dengan 960 cm. Jadi, volume baloknya adalah 960 cm. Selanjutnya itu menentukan luas permukaan balok. Dengan rumus L sama dengan 2 dikalikan VL ditambah PT ditambah LT. L sama dengan 2 dikalikan 16 dikalikan 6 ditambah 16 kalikan 10 ditambah 6 kali 10. L sama dengan 2 dikalikan 96 ditambah 160 ditambah 60. L sama dengan 2 dikalikan 316 sama dengan 632 cm persegi. Jadi balok ABCDEFGH memiliki volume 960 cm per kubik dan luasnya adalah 630 cm persegi. Itu bangun ruang kerucut. Di sini saya akan menyebutkan sifat-sifat kerucut. Kerucut memiliki dua sisi. Kerucut tidak memiliki rusuk. Kerucut memiliki satu titik sudut. Kerucut tidak memiliki diagonal. Kerucut tidak memiliki bidang diagonal. Nah, cara menghitung volume dan luas permukaan kerucut dengan rumus volume kerucut V sama dengan 1/3 dikalikan luas alas dikalikan tinggi. Untuk luas permukaan kerucut, L sama dengan luas alas ditambah luas selimut. Untuk menentukan luas alas, V dikalikan R dikalikan R.
Untuk luas selimut, menentukan luas selimut, V dikalikan R dikalikan S. Nah, dengan keterangan S itu adalah garis pelukis selimut, R itu adalah jari-jari, V itu adalah dengan rumus 22/7. Sini ada soal, sebuah kerucut memiliki diameter alas 24 cm dan tinggi 16 cm. Berapakah volume kerucut dan luas permukaan kerucut? Di sini yang ditanyakan adalah volume kerucut dan luas permukaan kerucut. Kita menghitung volume dan luas permukaan kerucut. Dengan penyelesaian diketahui R sama dengan 12 cm, ya, T sama dengan 16 cm. Yang ditanyakan adalah volume dengan luas. Kita jawab dengan volume kerucutnya terlebih dahulu, ya. Dengan rumus 1/3 dikalikan luas alas dikalikan tinggi. V sama dengan 1/3 dikalikan 3,14 dikalikan 12 dikalikan 12 dikalikan 16. V sama dengan 2411,52 cm per kubik. Nah, di sini adalah menentukan luas permukaan kerucut dengan rumus luas alas ditambah luas selimut. Ya, luas alas dengan rumus 3,14 dikalikan R dikalikan R sama dengan 3,14 dikalikan 12 dikalikan 12 sama dengan 452,16. Menentukan luas selimut dengan rumus 3,14 dikalikan R dikalikan S. Karena S-nya belum ada nilainya, maka Anda cari terlebih dahulu dengan rumus Pythagoras. S sama dengan akar pangkat 2 dari 12 kali 12 ditambah 16 kali 16. S sama dengan akar pangkat 2 dari 114 ditambah 256. S akar pangkat 2 dari 400 adalah 20. Nah, luas selimut 3,14 dikalikan 12 dikalikan 20. Dapat dari mana 20? Dapat dari S tersebut, sisi, ya. Hasilnya adalah 753,6 cm persegi. Nah, itu menentukan luas selimut. Sekarang menentukan luas permukaan kerucut dengan nilai 452,16 ditambah 753,6 sama dengan 1205,76 cm persegi. Dapat dari mana itu 452? Nah, tadi hasil dari volume, ya. Hasil dari luas permukaan kerucut, ya. Hasil dari luas permukaan kerucut ditambah luas selimut, ya. Hasilnya adalah 1205,76 cm persegi. Jadi volume kerucut adalah 2411,52 cm per kubik dan luas permukaan kerucut adalah 1205,76 cm persegi. Nah, prisma adalah sebuah bangun ruang yang memiliki bidang alas dan bidang tutup yang sejajar dan sebangun. Penanaman prisma didasarkan pada bentuk alas dan atapnya. Jika alas dan atapnya segitiga, maka disebut prisma segitiga. Jika alas dan atapnya segi empat, maka prisma segi empat, dan sebagainya. Sifat prisma: bentuk alas dan atapnya sama dan sebangun. Sisi samping berbentuk persegi, panjang, atau jajar jenjang. Prisma umumnya memiliki rusuk tegak. Diagonal bidang pada sisi yang sama memiliki ukuran yang sama. Nah, kita menentukan volume prisma dengan rumus V sama dengan luas alas dikalikan tinggi. Kalau misalkan menentukan luas sama dengan L sama dengan T kalikan A1 ditambah A2 ditambah A3 ditambah 2 dikalikan L A. Contohnya, hitunglah volume prisma dan luas permukaan prisma. Diketahui prisma tersebut merupakan prisma segitiga, ya, dengan bentuk alas segitiga, siku-siku.
tingginya adalah 7 cm. Alas prisma berbentuk segitiga siku-siku dengan masing-masing sisi tegak. A 3 cm, B 4 cm. A 3 cm dapat disebut alas segitiga. B 4 cm dapat disebut tinggi segitiga. Sehingga panjang sisi miring segitiga siku-siku dapat dihitung dengan rumus Pythagoras. Ini adalah rumus Pythagoras menentukan nilai C. Ya, C sama dengan akar A pangkat 2 ditambah B pangkat 2. C sama dengan akar 3 pangkat 2 ditambah 4 pangkat 2. C sama dengan akar 9 ditambah 16 sama dengan C sama dengan akar 25. Akar dari 25 adalah 5. Jadi C-nya adalah 5 sebagai sisi miring segitiga. Yang ditanyakan adalah volume prisma dan luas permukaan prisma. Penyelesaian volume prisma adalah dengan rumus V sama dengan luas alas dikalikan T. Karena alas prisma berbentuk segitiga dapat dihitung A 3 cm sebagai alas A dan B 4 cm sebagai tinggi. LA luas alas itu ya singkatan dari LA sama dengan 1/2 dikalikan A dikalikan T. Ya, LA sama dengan 1/2 dikalikan 3 cm dikalikan 4 cm. LA sama dengan 6 cm. Sehingga volume prisma, sekarang kita menghitung volume prisma dengan rumus V sama dengan luas alas dikalikan T. V sama dengan, luas alasnya kita sudah ketemu ya. Sebelum menentukan volume prisma, kita harus mengetahui luasnya alas terlebih dahulu. Ya, luas alasnya di sini adalah 6 cm dikalikan 7 cm adalah tingginya. Jadi 6 dikalikan 7 sama dengan 42 cm. Jadi volume prisma segitiga yaitu adalah 42 cm per kubik. Nah, sekarang kita menentukan luas permukaan prisma ya dengan rumus L sama dengan T dikalikan A 1 ditambah A2 ditambah A3 ditambah 2 dikalikan LA. Dari gambar dapat diketahui masing-masing merusuk pada alasnya. A1 5 ya 5 cm, A2 sama dengan 3, A3 sama dengan 4. Dengan T sama dengan 7 cm sehingga luas alasnya kita LA sama dengan 1/2 dikalikan A dikalikan T ya. LA sama dengan 1/2 dikalikan 3 cm dikalikan 4 cm. LA sama dengan 6 cm. Jadi luas alasnya 6 cm. Kemudian dapat dihitung luas permukaan. Nah, sebelum menghitung luas permukaan, kita harus mengetahui nilai luas alasnya terlebih dahulu. Ya, setelah mengetahui luas alasnya, baru kita menghitung luas permukaannya. L sama dengan T dikalikan A1 ditambah A2 ditambah A3 ditambah 2 dikalikan LA. L sama dengan 7 cm dapat dari nilai tinggi dikalikan 5 cm ditambah 3 cm tambah 4 cm ditambah 2 dikalikan 6 cm persegi. L sama dengan 84 cm persegi ditambah 12 cm persegi. Ya, sama dengan luasnya adalah 96 cm persegi. Dapat dari mana ini 84? Ini pertama 5 tambah 3 sama dengan 8. 8 tambah 4 sama dengan 12. 12 dikalikan 7 sama dengan 84. Nah, terima kasih. Mungkin hanya itu yang Mbak Sori bisa sampaikan. Mohon maaf apabila materi yang belum tersampaikan, mohon dimaafkan karena waktu tidak memungkinkan ya. Sampai berjumpa kembali. Jika ada pertanyaan, silakan ditanyakan ya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, di sini ada soal uji coba ya, bangun ruang dengan bangun datar.
Jangan dibawa pusing, silahkan kalian kerjakan 3 soal ini dengan santai. Ya, terima kasih.